Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan fasilitator, Ibu Caroline, pengajar praktik Bapak Ferdin, dan Ibu Yuliana. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu Ibu Heni sebagai moderator, Ibu Aulia sebagai presenter, Pak Noki sebagai penjawab, Pak Ruslan sebagai pembuat konten. Berikut pemaparan kami mengenai modul 2.2, yaitu ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di sekolah jenjang SMA. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan adalah yang pertama, kesadaran diri. Bentuk implementasi, menggunakan teknik refleksi harian dalam kelas kategori, pengajaran eksplisit, mengajarkan murid tentang mengenali emosi dan memahami diri sendiri. Kategori, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatan pembelajaran. Yang guru lakukan, meminta murid menulis catatan singkat tentang perasaan dan pengalaman mereka. Yang guru katakan, ayo anak-anak tuliskan pengalaman apa yang kalian dapatkan dan rasakan hari ini. Yang guru lakukan, guru memfasilitasi diskusi tentang apa yang mereka pelajari tentang diri mereka sendiri. Yang guru katakan, anak-anak apa yang kalian rasakan hari ini? Boleh digambarkan melalui emoji ataupun penjelasan. Deskripsi tambahan yang terlibat guru dan murid kelas 10, 11, dan 12. Tempat, di kelas setelah pelajaran utama, waktu dan durasi. Durasi 10-15 menit, kebutuhan atau perlengkapan, buku catatan atau jurnal untuk setiap murid. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan. Yang kedua, manajemen diri. Bentuk implementasi, mengintegrasikan manajemen waktu dalam pembelajaran, mengajarkan murid tentang mengatur prioritas dan menghindari prokrastinasi. Masuk kategori integrasi dalam pembelajaran, deskripsi kegiatan pembelajaran. Yang guru lakukan, guru meminta murid setiap minggunya membuat rencana harian yang mencakup waktu belajar, istirahat, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang guru katakan, anak-anak agar waktu yang kita gunakan setiap harinya bisa lebih efektif dan terarah, maka saat ini kalian dapat merancang keseharian kalian, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, masukkan semua aktivitas kalian, kapan waktunya istirahat, belajar, dan termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang kalian ikuti kapan saja. Yang guru lakukan, guru memberikan umpan balik dan membantu murid mengelola waktu dengan bijaksana. Yang guru katakan, anak-anak kalian kan telah membuat rencana harian. Sekarang saatnya kalian menentukan mana kegiatan yang menjadi prioritas kalian, mana yang tidak terlalu mendesak, agar kalian tahu mana yang harus kalian kerjakan lebih dulu nantinya. Deskripsi tambahan yang terlibat, guru dan murid kelas 10, 11, dan 12. Tempat, di kelas atau melalui platform daring. Waktu dan durasi. Durasi, 10-20 menit per pekan. Kebutuhan atau perlengkapan, rencana harian atau aplikasi manajemen waktu. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan. Yang ketiga, kesadaran sosial. Bentuk implementasi, melibatkan murid dalam proyek kelompok yang memerlukan kerjasama dan pemahaman terhadap perasaan teman sekelompok. Menggunakan simulasi peran untuk mengembangkan empati dan kesadaran sosial, masuk kategori integrasi pembelajaran. Deskripsi kegiatan pembelajaran. Yang guru lakukan, membentuk kelompok kerja bagi murid, sehingga murid dapat bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas proyek. Yang guru katakan, ingatlah untuk saling mendengarkan dan menghargai pendapat satu sama lain. Setiap orang memiliki ide yang berharga untuk dibagikan. Yang guru lakukan, guru memantau interaksi dan membantu mengatasi konflik. Yang guru katakan, jangan ragu untuk berimprovisasi dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Deskripsi tambahan yang terlibat, guru dan murid kelas 10, 11, dan 12 serta narasumber lainnya. Tempat, di kelas atau di luar kelas. Waktu dan durasi. Durasi, tergantung pada proyek. Kebutuhan atau perlengkapan, ruang kelompok atau tempat kerja kelompok. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan keempat, keterampilan relasi.
Bentuk implementasi, mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan berbicara dengan sopan. Menggunakan permainan peran untuk mempraktikkan keterampilan berelasi, masuk kategori menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatan pembelajaran yang guru lakukan. Murid berpartisipasi dalam permainan peran yang melibatkan situasi komunikasi sehari-hari, mengucapkan maaf jika salah, tolong jika butuh bantuan, dan terima kasih ketika mendapatkan bantuan. Yang guru katakan, menurut ibu bapak, kamu sudah berbicara dengan baik, tapi kamu bisa mencoba untuk. Yang guru lakukan, guru memberikan umpan balik dan memperkuat keterampilan berelasi. Yang guru katakan, hari ini kita akan bermain peran untuk melatih bagaimana cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Deskripsi tambahan yang terlibat guru dan murid kelas 10, 11, dan 12. Tempat di kelas. Waktu dan durasi. Durasi 20 sampai 30 menit. Kebutuhan atau perlengkapan, materi permainan peran dan panduan. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasi, mengajarkan murid tentang pertimbangan konsekuensi sebelum mengambil keputusan. Menggunakan pengambilan keputusan secara langsung dan diskusi etika untuk membantu murid memahami dampak keputusan mereka. Masuk kategori pengajaran eksplisit, deskripsi kegiatan pembelajaran yang guru lakukan. Murid menganalisis skenario dan memilih tindakan yang bertanggung jawab. Yang guru katakan, tidak ada keputusan yang benar atau salah, yang terpenting adalah kamu memikirkannya dengan matang. Yang guru lakukan, guru memfasilitasi diskusi tentang etika dan konsekuensi, seperti musyawarah pemilihan ketua kelas. Yang guru katakan, apa konsekuensi dari setiap pilihan tersebut? Deskripsi tambahan yang terlibat guru dan murid kelas 10, 11, dan 12. Tempat di kelas. Waktu dan durasi 20-30 menit di awal semester. Kebutuhan atau perlengkapan, skenario dan pertanyaan etika. Berikutnya, ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Bentuk penguatan menjadi teladan. KSE yang akan dikembangkan, kesadaran diri. Deskripsi kegiatan penguatan. Setiap minggu, PTK menyediakan waktu untuk refleksi pribadi. PTK berpartisipasi dalam diskusi kelompok tentang pengalaman dan pembelajaran. Deskripsi tambahan. PTK di sekolah, di mana waktu dan durasi, di ruang guru atau dalam pertemuan tim. Durasi, 20-30 menit per pekan, kebutuhan perlengkapan, buku catatan atau jurnal untuk setiap PTK. Yang kedua, bentuk penguatan, berkolaborasi. KSE yang akan dikembangkan, kesadaran sosial. Deskripsi kegiatan penguatan, PTK bekerja dalam tim untuk mengembangkan program sekolah. PTK mempraktikkan mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik konstruktif. Deskripsi tambahan, PTK di sekolah. Di mana, waktu dan durasi, di ruang rapat atau dalam proyek tim. Durasi, tergantung pada proyek. Kebutuhan, perlengkapan, ruang kerja tim, dan alat komunikasi. Demikian pemaparan kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.